Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar Zakaria dengan NPM 212121058 dari kelas 2B akan memaparkan ulasan tentang nilai-nilai religiusitas dari novel Khutbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo. Yang pertama adalah sinopsis. Dikisahkan, Barman tua berusia 65 tahun yang sudah lama hidup di perkotaan mengerjakan usaha percetakan yang sudah dijalankan sejak lama. Dia disarankan oleh Bobby, anak laki-lakinya, untuk menikmati masa pensiun di sebuah tempat yang sunyi dan ditemani oleh seorang perempuan sempurna. Perempuan itu adalah Poppy. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama di perbukitan dengan nyaman dan juga romantis. Pada suatu hari, Barman tua bertemu dengan seorang laki-laki bernama Humam. Ia kaget karena orang yang ia jumpai tersebut hampir persis seperti dirinya, mulai dari penampilan, usia, wajah, dan sebagainya. Yang membedakan hanyalah pola pikir mereka. Akhirnya, mereka berdua, Humam dan Barman, menjadi sahabat di bukit itu. Ketika mereka berdua menghabiskan waktu bersama, Humam selalu memberikan ucapan-ucapan yang memiliki makna yang dalam. Bisa dibilang, Humam adalah seseorang yang memiliki sikap religius yang sangat tinggi, sehingga Barman hanya bisa mendengarkan dan merenungkan ucapan-ucapan dari Humam. Suatu hari, Barman mengunjungi rumah Humam lagi, akan tetapi ia tidak mendapatkan respon. Ia bergegas masuk ke rumah Humam dan melihat Humam sedang duduk di kursi. Pada saat dipegang, tubuh Humam sudah mengeras, yang artinya ia sudah meninggal dunia. Setelah meninggalnya Humam, Barman selalu mengingat ajaran-ajaran serta ucapan yang sudah diajarkan Humam kepada dirinya. Sekian lama menjalani hidup, Barman merasa sudah siap untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Humam. Ia bergegas menyiapkan segala sesuatunya. Malam hari tiba, Barman mengumpulkan orang-orang. Tak lama dari itu, Barman berkata, "Inilah khotbahku." Lalu ia meneruskan, "Hidup ini tak lagi berharga untuk dilanjutkan." Orang-orang mulai penasaran dengan kalimat lanjutannya. "Bunuhlah dirimu," seru Barman. Lalu mereka menirukan ucapan Barman dalam hati, serta langsung memukul-mukul dada mereka sampai mereka semua tergeletak ke tanah. Mengetahui kejadian tersebut, Barman pergi dan terjun bersama kuda putihnya ke dalam jurang. Lalu orang-orang menemukan Barman yang sudah terbujur kaku di dalam jurang. Setelah itu, orang-orang mendatangi Poppy untuk memberikan informasi ini. Akan tetapi Poppy acuh terhadap mereka. Poppy pun pergi dengan seorang sopir truk, yang pada akhirnya Poppy melampiaskan hasratnya kepada sopir truk tersebut. Terus yang kedua adalah deskripsi angkatan. Angkatan ini sudah muncul sejak tahun 1960-an. Namun menguat pada tahun 70-an dan melemah pada tahun 80-an. Masa transisi dari pemerintah Orde Lama ke Orde Baru dan arus budaya Barat yang menghantam secara kuat membuat situasi tahun-tahun ini, terutama secara moral dan juga spiritual, cukup bergejolak. Novel ini termasuk ke dalam angkatan sastra tahun 1970-an karena novel ini diterbitkan pada tahun 1971 oleh penerbit Pustaka Jaya. Hubungan novel Khotbah di Atas Bukit dengan angkatan 70 adalah novel ini memiliki wawasan estetik dan pandangan hidup yang cukup luas yang terkandung di dalam isi novelnya. Yang ketiga adalah ulasan sastrawan. Para sastrawan menjelaskan kritik pada novel Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo dengan berfokus pada pemikiran positivisme di dalam karya sastranya. Secara tersirat, novel ini merupakan kritik pada pola hidup positivistik yang diperkenalkan oleh Auguste Comte. Pengagungan materi dalam novel ini digambarkan sebagai sumber persoalan hidup yang fundamental. Orientasi hidup ini penyebab manusia kehilangan harga diri sebagai manusia, memandang diri sendiri atau orang lain sebagai objek, sebagai abdi benda, dan didera kesepian. Sementara itu, menurut Kunto Wijoyo, jalan menuju kehidupan bukan melalui kuasa dan benda, melainkan religiusitas. Yang keempat adalah ulasan. Di sini saya menggunakan pendekatan deduktif untuk mengulas nilai-nilai religiusitas
dalam novel Khotbah di Atas Bukit karya Kunto Wijoyo ini. Seperti kutipan berikut ini. Dari kutipan berikut menjelaskan puncak dari hasil perbuatan Barman adalah bunuh diri. Akhirnya Barman menerjunkan dirinya ke dalam jurang dari atas bukit setelah ia menyampaikan khotbah singkatnya. Perbuatan bunuh diri merupakan tindakan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Tindakan Barman itu menegaskan bahwa ia sebagai manusia yang sudah kehilangan prinsip dalam hidupnya. Dan yang kelima adalah simpulan. Simpulan dari novel Khotbah di Atas Bukit ini adalah kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dan menjalani kehidupan dengan semestinya, tanpa adanya gangguan atau harapan dari orang lain yang nantinya akan mengganggu ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.